rentune azan. Tapi aplikasinya aplikasi porno wae ra karuan. Bapak ini adalah wah bangga. Wah anakku masya Allah rentune azan. Ngono kuwi. Bencang telu, Allahu Akbar. Bapak ini ngrungokke, masya Allah anakku tahajud ra pedhot. Padahal ringtone muni alarme pateni terus meneh nonton porno. Jadi bapaknya itu tidak sadar bahwa anaknya itu seperti itu. Makanya kalau kita ini merasa menyadari bahwa anak itu adalah titipan ilahi, sing titip Gusti Allah, ya, sing titip Gusti Allah. Nah, sing titip putut kurang luwe. Jadi kok belinya, mau ke dolanan anakku, anu tok. Ada sing titip brimob, kira-kira bagaimana? Titip handphone, sing titip brimob, brimobnya tak ini loh, munter ini, ya. Terus HP kita mau dipegang anak kita, bagaimana kita? Ojo. Dolanan rusak bapak dikepruk bar, hati-hati gitu. Nah kalau kita ini tahu bahwa anak itu titipan Allah, maka kita akan protek, ya, berusaha mencegah, membentengi anak kita ini, diawasi sampai anak ini mandiri menjadi anak yang baik, begitu. Jadi jangan dibiarkan anak-anak berkembang sesuai dengan keinginannya. Kalau sekarang itu kan ada istilah, oh nek aku ki demokratis, anakku tak bebas ke memilih apa yang dia pilih. Nah, ini orang tua yang bodoh, ya, orang tua yang bodoh. Wis pokoknya aku ki demokratis, jadi tidak ada pemaksaan. Kita harus memaksa anak kita, karena agama itu ya memaksa. Menungso kok ora dipeksa, ya saenake dhewe. Ya. Menungso kok tidak dipaksa. Bulan Ramadan, apa perintahnya? Kutiba, telah diwajibkan, begitu. Kalau misalnya puasa Ramadan itu dianjurkan, monggo silakan yang mau puasa ya tak kasih ganjaran, sing ora poso ya ora apa-apa. Kira-kira iki masyarakat wong Islam iki milih poso apa ora kira-kira? Poso untuk ganjaran ya ora poso ora apa-apa. Wayah panas-panas ngentak-ngentak kayak ngene iki. Udan terus panas hawane ngelak, udan hawane ngelek. Sasi betetet kongon poso. Ya, wong ora apa-apa sebelah ngono. Ora poso ora apa-apa. Ah ya jangan lama-lama. Jam 10 ditawani bakso. Wah, ya wis. Ora apa-apa, ora dosa. Itu. Ayo bar. Menungso dikai kaya ngono, ya wis. Harus anak sholat harus, ya, terus diajarkan sholat, diajarkan jujur dan sebagainya, karena kita menyadari ketika dikembalikan kepada Allah, anak ini dalam keadaan yang baik. Patokannya itu sampai balik. Ya, anak itu kalau sudah balik, sudah umur 15 tahun, ya, itu sudah balik, maka dia sudah wajib bertanggung jawab kepada Allah. Nah, anak itu kalau sudah umur 10 tahun ke atas, itu keinginannya sudah ingin menentukan sendiri. Sudah ingin menentukan sendiri.
maka keinginannya itu kita bentuk. Jadi sebelum memasuki umur 9 sampai 10 sampai 15 tahun, keinginannya kita bentuk. Coro istilahnya. Kalau anak dari kecil kita dengarkan lagu dangdut, maka dia akan berselera dengan lagu dangdut. Begitu. Kalau anak sudah kita biasakan mendengarkan qosidah sholawatan, maka dia akan berkembang. Tapi kalau anak tidak kita persiapkan, begitu dia umur 9 sampai 10 tahun, dia akan menentukan sendiri. Anak kalau sudah seperti itu, beda dengan anak kecil. Anak kecil itu kakang nih, adine, tiga iklambi podo, sarung podo, celana podo, nurut. Kopiai podo, ya nurut. Tapi kalau sudah 10 tahun, dia sudah nggak mau. Sini-sini, kayak anak yatim. Ya, dia maunya apa? Yo siki, yo iki. Tapi kalau anak sudah dididik, sudah dibiasakan pakai misalnya baju yang begini, yang begini, maka dia pilihannya tidak lepas dari apa yang kita aturkan. Pilihannya tidak lepas. Bahasanya kalau dangdut, ya pilihannya lagunya ya Nera Umay Rama, yo topo nyanyi dangdut jadi apa tuh sih? Lagi jet mati. Angkatan saya di Mansur, ya kemudian itu mati kabeh, ya. Tidak lain seperti itu pilihannya. Tapi kalau anak tidak kita tanamkan, sekarang ini muncul ya dangdut koplo, seneng dangdut koplo, dangdut pantura, seneng dangdut pantura, musik reggae, melu musik reggae, musik ini melu musik ini, karena dia tidak punya itu apa istilahnya cantolan keselera. Begitu. Kita ajarkan, kita pilihkan anak itu seleranya ini, ya sudah. Ya, jadi tugas orang tua itu mengarahkan anak hingga sampai masa akil balik, supaya nanti ketika anak ini tumbuh kembang menjadi dewasa, dia sudah mandiri, sholat sudah tahu sendiri, puasa sudah kuat melaksanakan, kejujuran sudah ditanamkan dari kecil. Nah, itu kiat-kiat untuk mendidik putra putri dengan landasan bahwa anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti dikembalikan kepada Allah, maka dia dalam keadaan yang baik. Itu ya. Saya kira cukup. Bisa jam berapa tuh? Apa? Oh, 17. Berarti masih kurang 12 menit ya. Monggo yang mau bertanya silahkan. Atau saya ada utang nggak pertanyaan? Kemarin ada apa itu? Oh, ditulis. Ini pertanyaan kemarin. Saya bermaksud bertanya. Ya. Bermaksud itu berarti durung takon gitu. Arab menurut ya. Bagaimana kita zikir yang sesanad, zikir yang sesanad. Misal biasa zikir yang ada di Khulasoh, lalu gimana zikir sesanad saja, ya. Lalu diminta zikir sesanad saja. Misal dulunya suka baca
uh, al maksurat, lalu baca wirdul latif dengan rotib hajat saja. Bagaimana tentang pendapat itu? Tidak perlu zikir yang bermacam-macam, sedang di khulasoh zikir bermacam-macam sesuai waktu sholat. Bagaimana pendapat Habib? Oh gitu. Jadi zikir itu orang artinya mengingat Allah. Nah, wiridan zikir itu istilahnya seperti menu makanan. Menu makanan itu ada yang suka gulai, ada yang suka jangan bobor, ada yang suka begini, ya. Jadi satu sama lain zikir itu intinya seperti itu. Jadi tidak bisa mengatakan terus kamu rotib hajat saja, nggak usah ini itu, nggak usah. Oh kamu wirdul latif saja, nggak usah ini itu, nggak usah, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Kalau dengan misalnya mau wiridan sesuai dengan kitab khulasoh misalnya, kalau duhur wiridannya ini, kalau sore wiridannya ini, boleh, nggak masalah. Tapi sebaiknya zikir-zikir yang sifatnya khusus itu diijazahkan, ya, diijazahkan. Jadi datang ke orang yang ahli zikir, yang ahli wirid, terus minta diijazahi. Jadi jangan asal buku terus dibaca di wirid, itu jangan, ya. Saya pernah tanya kepada guru saya tentang ijazah. Beliau mengatakan pada prinsipnya tidak apa-apa, ya. Wiridan-wiridan seperti wirdul latif, rotib hajat dan sebagainya, pada prinsipnya nggak apa-apa tanpa ijazah. Tapi kalau diijazahkan itu, beliau mengatakan istilah peso wilandet, gitu. Jadi ijazah itu istilahnya kalau peso itu landet. Kalau rak diijazahkan itu ketul. Ketul itu ya sudah seperti itu, tumpul. Jadi wiridane wakeh ning kosong. Tapi kalau diijazahkan itu kita masuk ke golongan orang-orang yang diijazahi itu. Jadi kelompok ini. Ya, jadi meskipun pada prinsipnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa wiridan-wiridan yang sifatnya seperti tadi khulasoh dan sebagainya itu sebaiknya, ya, saya tidak mengatakan harus, tidak, sebaiknya diijazahkan. Tadi pagi ada orang datang ke rumah saya, dia hanya minta, saya minta diijazahi rotib hajat, gitu. Karena saya tidak mantep kalau tidak dengan ijazah jenengan. Pokoknya saya minta diijazah, gitu. Nah itu, jadi dia perlu untuk bahasanya apa yang dibaca itu coro peso wilandep. Ijazah, bacaan diijazahi terus ndonga wilandep. Ndonga ini sering dikabulkan. Ini orang diijazahi ya ketul. Ndonga bolak-balik, ndonga malah diseronggot werok. Itu ya. Jadi seperti itu, ya. Boleh, nggak apa-apa, khulasoh boleh. Asal jangan banyak-banyak, karena zikir itu sifatnya panas. Ya. Sifatnya panas. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan, ya. Apa namanya? Apa itu yang firman Allah itu, apabila Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kullira bihil mauta falillahi amru jami'an. Jadi seandainya Quran itu
diturunkan kepada apa namanya gunung itu bisa lebur. Gunung itu dulu ditawari Quran nggak berani menerima, langit ditawari Quran nggak berani menerima, bumi ditawari nggak berani menerima. Menungso ditawani langsung disawut siap ngono dak. Jadi itu panas. Orang menyebut Allah kalau dengan hati yang bersih itu bisa menggetarkan. Pernah nggak orang menyebut Allah kita sampai getar? Karena sing ngomong wong wali, watine resik. Ada muadzin biasa, jerat ayalah sholah ya sholah malah digawe guyu karena bobotnya itu tidak. Jadi zikir itu panas, maka jangan banyak-banyak. Kalau mau zikir yang diajarkan oleh Nabi misalnya subhanallah 33 itu enteng, ukurannya enteng. Kalau sudah mau baca subhanallah 100 kali, ini 100 kali, nah itu harus dijajahkan. Nah kiai dulu itu tahu, kiai dulu itu bisa melihat, oh kelasmu wis 33 wae. Kalau kepingin bojo ping 1000 ojo le berung kuat. Kelasmu iki kelas dhisik 33. Nah saiki ora. Akone kiai ndelok potongane wong isih. Manggu jas mobil iki kula nyuwun ayo sini jajah diwaca ping 1 juta. Kiai maca selawat ping 1 juta. Wis to rong dino gendeng dino 1 juta. Apa kiai saiki kalau dulu enggak ojo wis ki bocah iki wae sing enteng-enteng iki ngono ora kuat iki potonganmu iki potongan gampang stres nek pakai akeh stres nek kiai saiki ora peduli kowe meh apa meneh iki bocah iki tambahi meneh edan akhirnya biyen ora. Ya kalau kayak dulu tuh enggak, dia tahu oh bos ini baik mau sholawat yang 10 cukup itu ya. Jadi diijazahkan, tanya kepada orang, karena saya dulu pernah ya, punya temen itu edan ya, karena wiridannya tidak terukur. Bahkan saya dulu pernah ada temen saya yang di Mayong, itu anaknya kiai, itu masya Allah edannya tuh dan kayak medeni ngiler itu. Padahal ini bacanya sholawat, tapi sebelum sholawat dia baca wiridan yang lainnya, jadi nggak terukur bacaannya. Wiridan itu panas di dada ya, panas di dada itu panas. Nek wiridan terus jeblok nih gini, akhirnya ngomong diri itu. Jadi makanya untuk kita loh ya awal itu, termasuk saya ini kelas BBan, kelas apa istilahnya, kelas kambing lah, acak-acak. Jadi jangan baca wiridan khulasoh sing petit-petit, jangan. Jenengan jadi ngene dhewe ini anggar metu mah ngene wah blai metu mah mlebu meneh apa mbak ora iki lho apa mlebu wis bahaya nih kacan wiridan ya, nggak usah lah, ora usah kepengin iso ngilang barang, ora usah ngilang minggat ngilang ngundang Gojek namanya apa Grab langsung Surabaya hilang kan, rasa nganggo kaya lho apa Jini gitu ping hilang secara usum saiki hilang yang ngundang Grab ya, terminal terus Surabaya wis netep ning kono hilang, ora ono sing ngerti gitu ya. Masih ada lagi yang mau tanya? Sudah habis waktunya belum? Kurang berapa menit?
Oh 2 menit ya weh. Ya boleh tanya tapi jawabnya besok ya. Ada enggak yang mau tanya? Iya tuh ya, orang menit tok. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.